Perjuangan Rohil meraih WTP. Oktober 2019 merupakan hari bersejarah dalam perjalanan pengelolaan keuangan daerah Rokan Hilir dalam kepemimpinan Bupati Suyatno AMP, Wakil Bupati Dr. Andus Jamiluddin dan Sekda Dr. Andus Surya Arpan MSI. Untuk pertama kali Pemkab Rokan Hilir meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Kementerian Keuangan RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Riau. Perjuangan itu tidak mudah. Sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya 24 November 2015, demi raih WTP, Pemkab Rohil melakukan gelar pengawasan setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini bagian dari upaya meraih opini WTP dari BPK RI. Dilakukan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan dan gelar pengawasan. Sisa temuan yang belum dilakukan penyetoran jika dirupiahkan saat itu cukup fantastis, sebesar 38,7 miliar. PLT Sekda Dr. Andus Haji Surya Arpan MSI dalam pengarahannya mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, pada pasal 20 dinyatakan, pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pasal 26 dinyatakan bahwa pejabat dan atau setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan stakeholder secepatnya menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan dimaksud. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan inspektorat, dari 263 temuan yang telah selesai ditindaklanjuti, 59 temuan dan 29 temuan masih kategori angsuran sehingga masih tersisa 175 temuan. Jika temuan ini 38,7 miliar tersebut dapat ditindaklanjuti secepatnya, maka dapat menambah pendapatan daerah dalam kategori pendapatan lainnya. Disadari, permasalahan yang timbul tidak saja menyangkut kesiapan mempelajari dan mengadopsi sistem AKIP, penetapan sistem dan prosedur akuntansi berubah-ubah, tapi juga masalah penyiapan tenaga dan peningkatan kapasitas SDM aparatur. Sarman Sahroni, Ketua Panitia Pelaksana, menyebut tujuan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pimpinan unit kerja instansi atau objek pengawasan tentang pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparat pengawasan, menyusun data tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat secara akurat dan dinamis, meningkatkan koordinasi aparat pengawasan dengan objek pemeriksaan. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari seluruh SKPD dan camat serta penghulu dengan jumlah 200 orang. Dua tahun setelah itu,
Pemkab Rohil telah menunjukkan prestasinya mengimplementasikan CKUDes di seluruh desanya dari 0% menjadi 100% dalam tempo 4 bulan. Lalu giliran pencapaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP menuju level 3 yang menjadi tekad dan keniscayaan pada tahun 2018. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam situs resminya merilis Kepala Perwakilan Kaper BPKP Provinsi Riau Dik Sadikin mengapresiasi upaya keras Pemkab Rokan Hilir dalam meningkatkan pencapaian implementasi sistem keuangan desa SISKEUDES di desa-desa yang ada di Rohil. Dalam catatan mereka, pada September 2017, progres implementasi SISKEUDES di Rohil adalah 0%, alias tidak satupun desa di Rohil yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES. Padahal, pemerintah pusat sudah mencanangkan target akhir tahun 2017 implementasi SISKEUDES 100% di seluruh desa di Indonesia. Dan pada September 2017 itu telah terdapat Pemkab lain di Riau yang desa-desanya telah 100% mengimplementasikan SISKEUDES. Catatan Kaper BPKP Riau pun masih terpanjang dengan pencapaian Pemkab Rohil atas hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIT Pemkab Rohil yang meningkat dari C menjadi B atau langsung melesat melewati nilai CC. Dengan kerja keras yang diperlihatkan dari hasil pencapaian itu, menurut Kaper BPKP Riau, maka pencapaian ke level 3 maturitas sistem pengendalian intern pemerintah SPIP dan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah APIP bagi Pemkab Rohil menjadi keniscayaan. Ditekankan bahwa pencapaian jangan hanya sekadar berada di atas kertas. Indikator-indikator tersebut merupakan upaya BPKP untuk menjaga daerah melalui pengawasan secara preventif agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan. Sebuah upaya pencegahan sejak awal. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Rohil waktu itu, Bima Suprayoga, menyatakan kalau pihaknya menitik beratkan kepada pencegahan. Dia minta selenggarakan tata kelola OPD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan ada niat untuk mengambil uang negara atau uang daerah. Karena apabila sampai ketahuan mengambil, Kejaksaan tidak bisa mundur lagi. Itu pun diusahakan penyelesaian pertama secara administrasi melalui APIP terlebih dahulu agar uang daerah yang diambil dikembalikan dulu ke kas daerah. Sebenarnya bisa saja pengembalian uang tersebut menjadi PNBP Kejaksaan sebagai prestasi Kejari Rohil, tetapi itu tidak dilakukan. Pihak Kejaksaan memilih kembalikan uang itu ke kas daerah karena diketahui kondisi kesulitan keuangan daerah di Rohil. Tetapi apabila niat baik dan upaya penyelesaian administrasi itu tidak juga ditanggapi dengan baik, maka apa boleh buat, pihaknya lakukan upaya pemidanaan sebagai upaya terakhir. Bupati Rohil Haji Suyatno saat itu mengapresiasi peran BPKP dalam mendampingi
kinerja Pemkapnya. Demikian juga dengan kontribusi peran Kejari Rohil dalam penegakan hukum. Pencapaian implementasi Siskeudes dan kenaikan penilaian evaluasi Sakip untuk Pemkap Rohil membuktikan bahwa ternyata Rohil bisa melaksanakan kinerja dengan baik. Namun pencapaian itu tampaknya belum cukup. Suyatno mengungkapkan bahwa saat itu dalam hal opini laporan keuangan dari hasil pemeriksaan BPK, Pemkap Rohil bersama Pemko Dumai masih beropini wajar dengan pengecualian atau WDP. Sementara Pemda-Pemda lain di Riau sudah mencapai opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Rohil tidak perlu berkecil hati, harus terus bekerja untuk mendapatkan WTP di tahun 2018. Berhasilkah tahun itu meraih WTP? Pemkap Rohil menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada Jumat 29 Maret 2019. Dilakukan Wakil Bupati Dr. Andes Haji Miludin. Wujud tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah untuk diaudit dan diperiksa. Pentingnya penyampaian laporan ini kepada pihak BPK untuk ditindaklanjuti agar dilakukan audit dan dimaksudkan menjauhkan perangkat daerah dari stigma negatif dari pihak yang tak bertanggung jawab dan juga menciptakan transparansi dalam penggunaan dana tersebut. Kepala BPK Perwakilan Riau, Ipung Anjar Wasita, saat itu menyampaikan bahwa pemeriksaan ditekankan tentang pengelolaan dana desa untuk pembinaan dan pengawasan mengenai aset dan pemberian hibah harus sesuai aturan dan perundangan, Taspen, BPJS, serta pelaksanaan pembayaran non-tunai dan pengakuan hutang tahun sebelumnya atau tunda bayar. Dr. Andes Jamiludin mengatakan pentingnya menyerahkan LKPD ini kepada BPK sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemkap Rohil dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena dana yang digunakan bersumber dari rakyat, maka pemakaian dana tersebut harus benar, maksimal, dan tepat sasaran serta didukung pertanggungjawaban yang valid karena diharapkan untuk bisa meraih WTP di kemudian hari. Alhamdulillah, akhirnya untuk pertama kali Pemkap Rohil meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD tahun 2018. Bupati Suyatno langsung menerima piagamnya Selasa 19 Oktober 2019.